Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa kembali dengan saya di channel YouTube Mambu Santri Channel. Halo sahabat-sahabat Mambu Santri Channel, bagaimana kabar panjenengan di hari ke-8 bulan Ramadan ini? Apakah puasa panjenengan ada yang bolong atau full tidak ada yang bolong? Nah, semoga Tuhan memberi kekuatan kepada panjenengan semua gitu ya, supaya kita bisa menghabiskan bulan Ramadan ini penuh dengan rahmat-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat-sahabat, kalau kemarin kita sudah membahas yaitu tanda-tanda khodam yang bersemayam di dalam tubuh kita, maka di kesempatan kali ini perlu kita bahas juga yaitu bagian-bagian tubuh yang sangat disukai oleh khodam. Jadi khodam ketika bersemayam di dalam tubuh itu ada bagian-bagian dari dalam tubuh kita yang sangat disukai oleh khodam tersebut. Seperti yang sudah kita bahas kemarin gitu ya, bahwa khodam yang sudah mempunyai energi yang besar, energinya sudah sangat selaras, sudah klop dengan tuannya, itu khodam tersebut akan tinggal dan bersemayam di dalam tubuh kita. Nah, lalu apa saja sih bagian-bagian tubuh yang sangat disukai oleh khodam? Bagian tubuh yang pertama yaitu adalah darah. Kenapa kok darah? Ya, karena darah di dalam tubuh kita itu adalah bagian yang sangat terpenting untuk kehidupan kita. Karena kalau darah kita ini berhenti, maka kita ya wassalam gitu ya, is dead gitu ya. Jadi bagian terpenting di dalam tubuh kita itu adalah darah. Makanya darah itu bisa dijadikan sebuah ikatan antara manusia dengan makhluk gaib. Jadi ketika dia mempunyai perjanjian atau mempunyai ikatan, itu yang dibuat ikatan, yang dibuat perjanjian adalah darah. Jadi diambil darahnya sedikit dengan darahnya makhluk gaib tersebut, itu akan dijadikan satu. Ini akan membentuk sebuah ikatan, akan membentuk sebuah perjanjian. Nah, sama juga khodam ini kalau tinggal di dalam tubuh kita ini juga bisa bersemayam di darah. Dia ikut aliran darah, dia masuk juga lewat aliran darah kita. Kemudian bagian tubuh yang selanjutnya sangat disukai oleh khodam pendamping yaitu adalah kening ataupun ubun-ubun. Ubun-ubun itu yang ini loh sahabat, yang di bagian depan kepala kita di atas ini adalah ubun-ubun. Nah, ubun-ubun ini adalah tempat keluar masuknya energi. Ibaratnya ubun-ubun itu adalah jendelanya energi. Jadi energi itu bisa keluar masuk itu lewat ubun-ubun. Karena ubun-ubun itu di dalam kejawen atau di dalam dunia khodam itu bisa dikatakan juga yaitu dengan cakra mahkota ataupun cakra ajna. Dan biasanya kalau orang kesurupan ya atau orang kerasukan jin itu biasanya mengeluarkannya juga lewat ubun-ubun. Jadi dia ditarik ke atas, dia keluarnya lewat ubun-ubun. Karena apa? Ubun-ubun itu adalah jendelanya energi, tempat keluar masuknya energi yang ada di dalam tubuh kita. Makanya khodam pendamping pun sangat menyukai ubun-ubun kita. Maka ubun-ubun saking dominannya ubun-ubun di dalam tubuh kita, ketika anak-anak masih kecil itu dilarang untuk memukul ubun-ubun ini. Karena apa? Itu bisa mengakibatkan tubuh kita menjadi konslet, tubuh kita bisa menjadi mual-mual. Itu kalau ubun-ubun dikeplak ibaratnya. Itu. Kemudian bagian tubuh yang selanjutnya yang sangat disukai oleh khodam yaitu adalah mata. Mata ini juga sangat disukai oleh khodam, terlebih khodam harimau. Karena apa? Kalau kita didampingi oleh khodam harimau dan khodam tersebut tinggal di dalam tubuh kita, maka khodam harimau itu akan tinggal di mata, akan selalu bersemayam di mata. Makanya
orang yang didampingi oleh khodam harimau dan bersemayam di mata, itu matanya akan menjadi tajam, sorot matanya ini akan sangat kuat. Dan kalau ketika dia berhadapan-hadapan dengan orang lain, maka orang lain otomatis akan menunduk. Karena saking tajamnya sorot matanya dan sangat berwibawa. Jadi biasanya yang menyukai bagian mata itu adalah khodam jenis harimau, gitu ya. Dan juga dari sorot mata ini juga akan menimbulkan yaitu daya pengasihan secara alami yang tercipta dari adanya khodam kita yang berada di mata kita tersebut. Itu kemudian bagian tubuh yang selanjutnya yang sangat disukai oleh khodam yaitu adalah bagian mulut. Mulut ini juga sangat disukai oleh khodam. Karena apa? Mulut ini bisa mempengaruhi kata-kata. Dan dari mulut ini itu bisa memunculkan kewibawaan kita. Dari mulut ini juga akan tercipta kata-kata yang penuh dengan makna. Kata-kata yang penuh dengan 1000 makna. Jadi mulut ini juga akan disukai oleh khodam. Dan kalau panjenengan tidak bisa mengendalikan mulut, sahabat, itu juga akan bisa mengakibatkan congkrah, gitu ya. Jadi panjenengan harus bisa mengalahkan ini. Jadi kalau khodam panjenengan sudah ada di mulut, maka panjenengan juga harus bisa mengendalikan, harus bisa mengalahkan, gitu ya. Karena apa? Nanti kalau khodam itu suka di mulut, itu yang akan muncul adalah wibawa, adalah kata-kata yang penuh dengan makna. Tuh. Kemudian bagian tubuh yang selanjutnya yang sangat disukai oleh khodam yaitu adalah bagian perut. Perut di dalam tubuh kita itu adalah pusat, termasuk juga adalah pusatnya energi. Jadi energi yang ada di dalam tubuh kita itu berpusat di perut. Maka perut ini juga bisa disukai oleh khodam kita. Kalau kita sakit perut, ya, ada keistimewaan bagi orang-orang muslim. Kalau kita sakit perut kemudian kita meninggal, itu bisa digolongkan mati syahid, kan gitu ya. Jadi memang perut ini adalah pusatnya dari energi-energi. Jadi perut ini termasuk adalah yang istimewa di dalam tubuh kita. Tapi jangan panjenengan juga melonggarkan perut kita, jangan panjenengan memanja perut sehingga perut kita menjadi lebih menonjol, gitu ya, seperti perut saya gitu. ini salah sebenarnya. Kita lanjut saja. Kemudian bagian tubuh yang selanjutnya yang sangat disukai oleh khodam yaitu adalah bagian telapak tangan. Telapak tangan ini di dalam tubuh kita juga bisa menjadi tempat keluar masuknya energi. Dan dari telapak tangan ini itu akan menghasilkan yaitu daya perana ataupun daya penyembuh. Jadi ketika kita didampingi oleh khodam dan khodam kita itu bertempat tinggal di telapak tangan, kita otomatis akan mempunyai daya penyembuh yang secara alami tanpa kita belajar terlebih dahulu. Dan kita bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit kesurupan atau orang-orang yang sakit karena gaib, orang-orang yang sakit karena magis, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau tanpa izin beliau, tanpa izin Tuhan, itu juga tidak akan berlaku dan tidak akan bisa, gitu ya sahabat ya. Kemudian bagian tubuh kita yang sangat disukai oleh khodam juga yaitu adalah bagian telinga. Bagian telinga ini termasuk juga yang disukai oleh khodam, karena dari bagian telinga ini kita bisa mendengar bisikan-bisikan atau bahkan kita bisa mendengar suara yang sangat jauh. Jadi suara yang sangat jauh itu kita akan menangkap kalau khodam kita bertempat tinggal di telinga atau khodam kita menyukai bagian telinga. Ya, jadi juga ini sangat penting di dalam kehidupan kita, di dalam tubuh kita. Kemudian bagian tubuh yang selanjutnya yang sangat disukai oleh khodam adalah bagian hidung. Ini juga termasuk yang sangat disukai oleh khodam ya sahabat. Karena apa?
Dari bagian hidung ini biasanya yang menyukai adalah khodam-khodam jenis harimau. Ini sangat suka di hidung kita. Nah, itulah sahabat-sahabat beberapa bagian tubuh kita yang sangat disukai oleh khodam, dan biasanya kalau sudah disukai akan dihinggapi, atau tempat tinggal khodam kita akan bertempat tinggal di tempat-tempat tersebut yang sudah saya katakan tadi gitu ya. Nah, walaupun panjenengan didampingi oleh khodam yang bersemayam di dalam tubuh panjenengan, jangan pernah panjenengan menyendirkan masalah Anda ataupun keluh kesah ataupun masalah Anda kepada khodam Anda, tetapi serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah menonton video sampai di detik ini. Apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan dan kekurangan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.